Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Pagi, edisi 27 Mei 2020. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu atas anugerah dan kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati di hari baru, di mana hari ini Tuhan percayakan kami untuk masih dapat menjalani kehidupan kami. Kami berdoa, mari Tuhan tolong kami, biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun, pembimbing dalam seluruh bagian hidup kami, sehingga melaluinya nama Tuhan terus dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan akan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbagi dengan kebenaran firman Tuhan ini tentang berkat atas rumah tangga, berkat atas keluarga. Saudara, semua orang di dunia ini sesungguhnya merindukan agar mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan. Orang yang membangun kehidupan rumah tangga tentu memiliki tujuan agar melalui hidup rumah tangga itu mereka juga boleh menikmati kebahagiaan. Saudara, itu pun tidak terlepas dari berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk dapat memberikan prinsip-prinsip dasar, ya, agar kita dapat menikmati berkat Tuhan dalam hidup, baik itu pribadi maupun dalam hidup rumah tangga kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan saudara-saudara, ya, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, agar hidup rumah tangga kita diberkati Tuhan, ya, maka yang pertama, seperti yang dituliskan di dalam ayat yang pertama, dikatakan di sana, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini yang pertama. Ya. Berkat Tuhan atas hidup rumah tangga kita, berkat Tuhan atas hidup pribadi kita. Ya. Saudara, dimulai
dengan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, dalam kitab Mazmur ini, takut akan Tuhan yang dimaksudkan bukanlah takut dalam pengertian yang negatif, yang menjadikan kita seakan-akan begitu merasa ketakutan di hadapan Tuhan. Tidak. Tetapi takut akan Tuhan di sini adalah takut akan Tuhan yang membuat kita begitu kagum dengan Allah kita. Takut akan Tuhan di sini adalah satu sikap di mana kita menghormati Allah kita. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan yang seperti ini, saudara, maka hidup kita hidup kita sungguh-sungguh akan tanpa kita sadari, ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita begitu mengagumi Allah kita, tanpa kita sadari, saudara, maka Tuhanlah yang akan kita muliakan dalam hidup kita. Tuhanlah yang akan kita puji dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, supaya kita benar-benar dapat mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Allah itu akan menjadi pribadi yang penting dalam hidup kita. Ya. Ketika kita menghormati Allah kita, maka saya percaya Allah itu bukan hanya sebatas atau sekedar kita tahu, tapi Allah itu akan menjadi pribadi yang begitu penting dalam hidup kita, sehingga kita menghormati Allah kita, menghargai Allah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu mari kita belajar dalam menjalani kehidupan kita, jangan kita hidup seakan-akan kita tidak mengenal Tuhan, menjadi sekuler kita, saudara-saudara. Seakan-akan kita memandang Allah itu, saudara, bukan sesuatu yang penting dalam hidup kita. Bukan seperti itu. Tapi saudara, mari kita belajar, karena dengan rasa hormat, dengan kagum yang kita miliki ini, kita menjadikan Allah itu menjadi pribadi yang penting. Kita hormati. Saudara, orang yang hidup takut akan Tuhan, bangun pagi dia akan mencari Allah, karena Allah itu menjadi pribadi yang penting dalam hidupnya. Menjalani kehidupan di tengah dunia ini, dia selalu melibatkan Tuhan, berdoa, minta petunjuk Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saudara, ini yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membiasakan diri kita untuk bersekutu dengan Allah melalui apa? Berdoa, baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan itu, bahkan tentu melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita. Saudara, inilah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita itu menghormati Allah kita.
Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama tadi, selain takut akan Tuhan, ya, ayat pertama bagian yang kedua dikatakan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini yang kedua. Ya, kalau kita mau menikmati kebahagiaan dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, ya, dalam hidup rumah tangga kita tentunya, yang kedua adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Berjalan di jalannya Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa berjalan di jalannya Allah? Ya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi kalau mau berjalan di dalam jalan Allah, saudara, firman, kebenaran Allah itulah yang harus menuntun perjalanan hidup kita. Berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, kita bisa mewujudkan dua hal ini. Hidup takut akan Tuhan, berjalan di dalam jalannya Tuhan, maka saya percaya hidup kita akan diberkati. Seperti kata Pemazmur 128 ini. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, di sana dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Menyenangkan, ya. Anggur yang subur itu menyenangkan, menyukakan hati, saudara. Ini berkat yang luar biasa. Dalam satu kehidupan rumah tangga, ketika istri itu menyenangkan hati, waduh, akan menjadi kebanggaan bagi seorang suami. Ya, saudara, istrinya luar biasa. Ya, karena apa? Dia akan mampu secara maksimal, ya, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang istri, menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang penolong. Dan Tuhan akan memberkati hal itu. Kemudian ayat yang ketiga itu berkata, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anak pun jadi berkat. Ya, anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara, ini luar biasa. Ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada penegasan di sini. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pria, sebagai laki-laki, sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, kalau kita hidup takut akan Tuhan, diberkati, saudara. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Ada satu penegasan, ya, bahwa laki-laki yang takut Tuhan, suami-suami yang takut Tuhan, suami-suami yang hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, luar biasa. Ya, ini berkat yang luar biasa. Bahkan hal yang lebih menakjubkan, kalau kita perhatikan di sini, ayat yang ke-6, ayat yang terakhir katakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, melihat anak-anak dari anak-anak. Siapa? Siapa yang melihat anak-anak dari anak-anak kita? Kita, suami, kepala rumah tangga, ya, para
bapak-bapak, ayah, kita yang akan melihat anak-anak dari anak-anak kita. Artinya apa, saudara? Diberkati juga dengan umur panjang, karena kita bisa melihat generasi-generasi kita. Ya, kita melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita diberkati Tuhan. Waduh, ini sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, saudara, mari kita belajar. Belajar untuk memiliki dua hal itu. Mengejar dua hal ini. Takut akan Tuhan dan hidup di jalan yang ditentukannya, yang ditunjukkan. Saudara, berkat firman Tuhan inilah yang akan menolong kita, menguatkan kita, memotivasi kita, supaya dalam menjalani kehidupan kita, ya, saya percaya Tuhan akan menolong kehidupan kita. Terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk Tuhan yang begitu luar biasa memberikan firman ini untuk kita sekalian. Amin.